kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Jemaat dimohon berdiri. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali bersama-sama akan beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Marilah dengan segenap hati kita beri diri kita saat ini untuk memuliakannya. Karena hanya Allah yang patut dipuji, disembah, berilah hormat padahu. Hormat padamu,
Mari kita berdoa. Haleluya, segala puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan hanya bagi Allah kita, Allah yang memberkati hidup kita. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, dan kami siap beribadah kepadamu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sungguh besar perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Tuhan bagi kita setiap hari. Ia menguatkan yang lemah, meneguhkan yang goncang, menghiburkan yang susah, bahkan yang terbesar dan termulia. Ia telah menebus segala dosa kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Hosana bagi Anak Domba. miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana bagi Anak Domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Ku masuk ke sungai-Mu, di sana dosaku ditebus dengan kasih surgawi. Dia selamatkan hidupku. Hosana, Hosana bagi Anak Domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Dan kini ku kan bangkit, hidup dalam kasih-Nya, nyanyi pujian keselamatan. Yesus telah membebaskanku. Hosana, Hosana bagi Anak Domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana, Hosana bagi Anak Domba. Hosana, Hosana. Saya undang jemaat bersama-sama untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji di dalam Daniel 9 ayat yang 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Mari kita masuk dalam doa. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh datang secara pribadi, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita masing-masing.
Percayalah, Dia sungguh menyayangi kita dan Dia sungguh mau mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah kami yang hari ini datang kepadamu. Kami sungguh mohon pengampunan Tuhan. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan di dalam hidup ini. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh mendapatkan pengampunan. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus, kami boleh terus dibimbing, supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami percaya ketika kami datang kepadamu, mengakui setiap dosa, kami boleh mendapatkan pengampunan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang telah ditebus dosanya, marilah kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, yaitu menjadi saksi Tuhan lewat hidup kita yang menceritakan tentang kasih Allah, tentang Yesus Sang Penebus, dimanapun kita berada, bahkan hingga ke ujung dunia. Kita angkat pujian, kabarkan Kristus. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa lalu kesal, utuslah ku sedia pergi masukkan makna. Beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa lalu kesal, utuslah ku saja pergi memasukkan makna.
Kita akan membacakan bacaan bertanggapan diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kita baca 18 bersama-sama. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Amin. Sekian bacaan bertanggapan pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus segera kembali untuk menjemput kita semua tanpa tahu kapan waktunya. Hanya yang Ia minta agar kita selalu siap sedia menantikannya dengan mempersiapkan diri sungguh-sungguh, percaya kepadanya dengan sepenuh hati, dan terus giat melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Marilah kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus Kristus segera kembali. Yesus Kristus segera kembali, sangkakala hampir berbunyi. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, kau akan disambut nampak srinya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Malam gelap lalulah, fajar menyingsing, Tuhan Yesus segera kembali. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, lekas masyurkan Injil mulia. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang ketiga bersama-sama. Kristus segera datang bagaikan pahala pada mereka yang berjaga. Bangun segera bangun, sampaikan dunia, biar kau luput dari bahaya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Mari jemaat sekalian, sebagai orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari jemaat bersama-sama kita akan bacakan ayat mas kita pada pagi hari ini. Diambil dari kitab Filipi 1 ayat 22a, kita baca 2 kali berturut-turut. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan pada pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Kita bersama-sama jemaat melalui kebenaran firman-Nya yang akan terus menegakkan, meneguhkan dan menguatkan kita dan menghibur kita dalam menjalankan tugas kita sebagai saksinya, terkhusus di tengah keadaan yang seperti saat-saat ini. Mari kita angkat pujian bersama, datanglah Roh Kudus. Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu.
saat kami mengingat Engkau yang naik ke surga. Engkau yang naik ke surga tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau tolong kami saat kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, Roh Kudus-Mu membimbing kami, dan kami boleh mengerti dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Seperti yang kita nyatakan di dalam pengakuan iman kita, bahwa Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendasari firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapankah terakhir Bapak Ibu Saudara melihat langit? Senangkah Bapak Ibu Saudara melihat langit? Bapak Ibu Saudara, menurut info dari beberapa artikel di internet, bahwa salah satu dampak dari COVID-19 adalah berkurangnya polusi di Jakarta. Dan ini membuat langit Jakarta kembali indah. Langit Jakarta tidak lagi abu-abu, tetapi berwarna cerah biru. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Gunung Gede dan Gunung Salak yang terletak sekitar 57 sampai 63 km di Kabupaten Bogor, sekarang terlihat jelas dari kota Jakarta. Penduduk Jakarta sangat senang melihat perubahan ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, menurut suara.com yang mengutip Time of India, menyatakan bahwa kesukaan kita melihat corak langit rupanya dapat mengindikasikan kepribadian kita. Misal, kalau kita senang melihat langit yang cerah, maka Bapak Ibu Saudara, ini mengindikasikan kepribadian yang penuh dengan keingintahuan. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, di samping masalah kepribadian, rupanya melihat langit ini juga dapat mendatangkan dampak positif bagi orang yang melakukannya. Di antaranya ketika orang melihat langit, maka bisa merasakan kebebasan dan juga menjernihkan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata melihat langit
sungguh mendatangkan manfaat dan perasaan senang di hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah juga ketika Bapak Ibu Saudara melihat langit, lalu Bapak Ibu Saudara ditegur oleh seseorang? Seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka sedang melihat langit saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka ditegur oleh dua orang berpakaian putih yang oleh banyak penafsir dikatakan sebagai malaikat. Mereka memang sedang berdiri dan melihat ke langit. Sebuah momen yang tentunya sangat emosional dan mendalam. Setelah mereka melewati kurang lebih 3,5 tahun menerima pengajaran dari Tuhan Yesus dan mengalami banyak hal yang dahsyat bersama Tuhan Yesus. Lalu mereka akhirnya ditinggal dengan situasi yang tragis melalui penyaliban. Bapak Ibu Saudara, mereka pun melewati 3 hari dalam ketakutan dan dikejutkan oleh kebangkitannya. Kemudian disusul juga 40 hari bertemu dan akhirnya berpisah kembali. Terlebih lagi menurut mereka masih ada satu agenda utama yang belum diselesaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu memulihkan kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat wajar bukan jika mereka berdiri dan melihat ke langit. Mereka sedang terpaku pada momen di mana perlahan-lahan guru dan Tuhan mereka terangkat dan hilang dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini mereka ditegur. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Sebuah teguran yang menyadarkan mereka bahwa mereka tidak boleh berlama-lama di sana. Tidak boleh berlama-lama dalam momen yang demikian. Kamu masih di bumi. Hidup masih terus berlanjut. Ada agenda Tuhan yang harus segera mereka laksanakan. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus mereka tuntaskan. Show must go on. Dan mereka harus move on. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah terkadang dalam hidup kita juga kita sering terperangkap dalam momen-momen yang emosional dan mendalam, dan kita perlu ditegur supaya kita disadarkan bahwa kita harus kembali kepada fokus agenda Tuhan. Seperti pada saat COVID-19 ini, kita mungkin terfokus kepada informasi yang mencekam terkait data statistik korban COVID-19 yang kurvanya belum menurun. Kita tertarik membahas masalah-masalah sosial dan ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Atau saat ini kita juga sedang was-was tentang apakah yang akan terjadi. Sepertinya kita dipaksa harus hidup bukan dengan keadaan kembali normal, tetapi new normal, yaitu hidup berdampingan dengan virus corona sampai akhirnya nanti ditemukan obat atau vaksinnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi sebuah teguran yang mengingatkan kita tentang agenda Tuhan, di mana kita harus segera melaksanakannya, yaitu menjadi saksi Tuhan sampai ujung bumi. Saksi yang hanya memberitakan tentang Tuhan yang dalam kebesaran kasih-Nya dan kesempurnaan rencananya telah melakukan karya penyelamatan bagi manusia. Untuk keselamatan manusia, Tuhan Yesus
sudah mempersiapkan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia di dalam keberdosaannya tidak dapat menyelamatkan dirinya dari murka Allah yang kudus. Sejarah manusia mencatat bahwa manusia selalu hidup dalam dosanya. Tidak ada yang baik dalam dirinya, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah yang diberikan ketika manusia pertama diciptakan. Oleh karena itu, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah telah menjanjikan keselamatan melalui keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular. Semuanya tergenapi oleh kematian Tuhan Yesus di salib. Dan di kayu salib Tuhan Yesus pun berkata, tetelestai, semuanya sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, ketika para murid tergoncang imannya karena peristiwa penyalipan, telah dipulihkan kembali oleh kebangkitannya pada hari ketiga. Dan selama 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus membimbing mereka kembali kepada panggilannya sebagai penjala manusia. Tuhan Yesus pun memberikan Roh Kudus, dan dengan kuasa Roh Kudus mereka akan sanggup menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus pun naik ke surga bukan untuk meninggalkan mereka, tetapi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, supaya di mana ia berada, di situ pun kita akan bersamanya. Kepada para murid, malaikat pun sudah berkata bahwa ia akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar teguran dari malaikat yang menyadarkan mereka dari momen yang sangat emosional dan mendalam tersebut, mereka lalu meninggalkan Bukit Zaitun dan kembali ke Yerusalem. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar sukacita yang mendatangkan keselamatan. Sejarah pun mencatat bagaimana para murid tetap setia menjadi saksi Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk keselamatan manusia, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Sudahkah kita menjadi saksi Tuhan yang setia dimanapun kita berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun? Dalam situasi sekarang kita mengalami badai COVID-19, sudahkah kita juga menjadi saksi Tuhan di tengah keluarga kita, agar mereka merasakan kasih Tuhan dalam persekutuan dan ibadah bersama? Mereka juga mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita juga menjadi saksi Tuhan dengan menyatakan kepedulian di tengah kondisi yang sulit yang dialami oleh masyarakat, bangsa, dan negara ini? Dengan demikian, mereka tidak hanya melihat keberadaan kita, tetapi juga merasakan kasih Tuhan melalui diri kita sebagai saksinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ingat agenda Tuhan. Dia ingin kita menjadi saksinya, memberitakan kabar sukacita keselamatan bagi semua manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami diingatkan kembali akan agenda Tuhan yang harus kami laksanakan. Terkadang fokus kami berubah ketika ada situasi dan keadaan yang begitu mencekam hati dan pikiran kami.
Hari ini melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus kami diingatkan untuk menjadi saksi Tuhan. Kami yang sudah menerima keselamatan, berita keselamatan dari Tuhan. Dan kami boleh mengalami kepastian keselamatan dari semua yang Tuhan sediakan. Biarlah kami boleh terus menjadi saksi Tuhan. Di dalam kondisi apapun, di dalam tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami pun mau berdoa bagi keadaan bangsa dan negara ini yang mengalami badai COVID-19. Biarlah melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, walau kami melalui ibadah online dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap merasakan kasih setia Tuhan. Dan biarlah kami pun tetap terus memberitakan kabar sukacita, keselamatan yang Tuhan sediakan. Kami pun berdoa, ya Bapa, biarlah Engkau pakai kami menjadi saluran berkat bagi keadaan di sekitar kami. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya merasakan keberadaan kami, mengetahui keberadaan kami, tetapi juga merasakan kasih anugerah Tuhan. Dan mereka juga boleh mendengar berita keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Boksu Tomli yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita terus diteguhkan untuk melakukan amanat agung Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita juga akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk memberikan persembahan. Dengarlah firman-Nya hari ini, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Mari kita angkat pujian bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Hari berganti hari, tapi tak pernah berkurang kasih-Mu dalam hidup kami. Kami hidup, kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu juga saat ini, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan limpahkan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Sucikanlah, pakailah bagi pekerjaan-Mu, baik di tempat ini dan juga di tempat-tempat lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah tiba di akhir ibadah kita saat ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah. Kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Silakan boksu untuk doa berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan ingatlah untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada, di dalam kondisi apapun. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui akal pikiran manusia akan memeliharamu dengan sempurna, tidak bercacat celah. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, Tuhan memberkati.